Saat bos gangster ini masuk penjara, semua narapidana hormat padanya. Tapi, si bos gangster nampak senang saat melihat musuhnya. Dan hal itu membuat cowok ini pun auto ketar-ketir. Haha. Ya, awalnya. Saat si bos gangster lagi jalan sendirian di tengah hujan, si bos gangster ditabrak seorang cowok. Cowok itu lalu minta maaf karena jalanannya licin. Dan karena dirasa baik-baik saja, si bos gangster pun membiarkan cowok itu pergi. Tapi tiba-tiba, si bos gangster malah ditusuk dari belakang. Dan tidak cuma itu, si bos gangster juga ditabrak sampai masuk rumah sakit. Dan ternyata cowok yang menusuk si bos gangster adalah seorang iblis pembunuh. Dan dia membunuh orang secara acak dan tanpa alasan. Dan hal itu membuat si polisi pusing untuk menangkap si iblis pembunuh. Tapi karena si bos gangster sudah pernah melihat sosok si iblis pembunuh, si polisi dan si bos gangster pun bekerja sama. Dan mereka pun sepakat, barang siapa yang berhasil menangkap duluan, dia berhak menghajarnya. Dan benar saja, si polisi dan si bos gangster pun segera mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyusuri setiap sudut kota. Dan setelah mendapatkan informasi, mereka pun berusaha menjebak si iblis pembunuh. Tapi sayang, si iblis pembunuh malah menyadari keberadaan mereka. Bergegas dia pun kabur. Polisi dan para gangster yang melihat itu langsung mengejarnya. Dan meski si bos gangster berhasil menghentikan laju mobil si iblis pembunuh, tapi dia tetap berhasil kabur. Bergegas si bos gangster pun mengejarnya. Dan saat si bos gangster hampir kehilangan si iblis pembunuh, tiba-tiba si bos gangster melihat ada bercak darah di depan tempat karaoke. Bergegas si bos gangster pun masuk untuk menyusuri setiap lorong kamar. Tapi saat si bos gangster melihat ada sesuatu yang mencurigakan, membuat si bos gangster pun yakin kalau si iblis pembunuh ada di kamar itu. Dan saat mendobrak pintunya, bergegas si bos gangster pun langsung menghajarnya sampai pingsan. Dan karena dia yang pertama kali menemukan si iblis pembunuh, si bos gangster pun segera membawanya pergi tanpa memberitahu si polisi. Ya, karena si bos gangster ingin memberinya pelajaran sendiri. Dan benar saja, si bos gangster pun terus menghajarnya tanpa ampun. Tapi saat mau memenggal kepalanya, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang langsung menabrak si bos gangster. Yang seketika itu membuat si bos gangster auto terpental dan pingsan. Dan ternyata itu semua ulah si polisi. Ya, karena si polisi ingin mengadili si iblis pembunuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi saat berhasil membawanya ke persidangan, si iblis pembunuh nampak tenang. Ya, karena mereka tidak punya bukti kuat untuk memberinya hukuman mati. Tapi tiba-tiba si bos gangster datang ke persidangan. Lalu si bos gangster membuktikan kalau benar dialah pelaku pembunuhan itu. Karena si bos gangster pernah berduel dengannya. Dan setelah menunjukkan semua bekas lukanya, si bos gangster juga menjelaskan kalau si iblis pembunuh juga mendapatkan luka tusukan. Dan saat membukanya, ternyata benar. Dan hal itu bisa jadi bukti kuat untuk menghukum si iblis pembunuh. Dan si hakim akhirnya bisa memvonis si iblis pembunuh dengan hukuman mati. Tapi hal itu tentu saja tidak membuat si bos gangster puas. Dan karena belum puas, si bos gangster pun menyusul ke penjara agar bisa menemani si iblis pembunuh bermain sampai hukum